Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Lebay. Awas, perangkap iblis. Rasulullah mengatakan, khud hadza fatasaddaq bihi. Ini ambil nih sekeranjang kurma. Tolong sekeranjang kurma ini sedekahkan kepada fakir miskin. Faqala rajul. Sahabat itu mengatakan lagi, ala afqaru minni fama baina labataiha yuridul harrataini. Ya, ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Ya Rasulullah, siapa yang lebih miskin, yang lebih fakir? Siapa yang lebih miskin dan lebih fakir? Di mana? Di Madinah ini. Subhanallah. Ya, kalau aku berikan sedekah ini kepada mereka, mereka itu biasa bersedekah denganku. Kemudian Rasulullah SAW tertawa, sampai-sampai gigi taringnya Nabi SAW kelihatan. Artinya tertawa itu dibolehkan, kita katakan. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, at'imhu ahlaka. Tolong berikan makan ini untuk anak dan istrimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku seiman, seislam, semanhaj salafus soleh, Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, bukan ngaku-ngaku, bukan abal-abal, bukan imitasi. Saudara-saudaraku, semoga senantiasa Allah memberkahi, merahmati kalian dan diberi kemudahan rezeki, dimudahkan urusan kalian dalam menghadapi, mengarungi kehidupan ini. Insya Allah yang lagi sakit, diangkat Allah penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. Kembali kita mengungkapkan kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemuliaan Rasulullah beserta para sahabatnya. Ini salah satu hadis Nabi. Kisah ini adalah satu dari ada kisah yang lainnya ya. Ada kisah sahabat Nabi yang jenaka. Sahabat Nabi yang jenaka. Tapi saat ini kita nggak membahas masalah itu. Kita membahas seorang sahabat Nabi yang paling miskin. Sahabat Nabi yang paling miskin di tempat tinggalnya. Kemudian melakukan perbuatan salah. Sahabat Nabi melakukan suatu perbuatan yang salah. Tapi dimaafkan Rasulullah loh. Kesalahannya dimaafkan Rasulullah. Inilah hadis Rasulullah yang termasuk kocak dan lucu. Betapa mulianya Rasulullah. Inilah bukti Islam. Walaupun kena sanksi hukum, ini Islam ini. Jadi kok ada orang alergi dengan syariat Islam karena mereka belum paham substansi keseluruhan makna hukum Islam. Tapi ini perlu saya informasikan juga. Perlu saya informasikan. Bagaimana hukum Islam itu? Di balik hukum untuk membayar kafarat-kafarat, ternyata ada suatu kemuliaan. Sehingga yang terhukum mendapatkan hadiah. Aneh kan? Melakukan kesalahan, mendapatkan hukuman, karena yang dihukum tidak punya kemampuan untuk melaksanakan hukuman-hukuman tersebut. Kemudian Rasulullah memberikan hadiah kepada yang terhukum sehingga dia bebas dari hukuman. Agar kita tidak lebih panjang lagi membahas ini, lebih baik kita langsung ke persoalannya. Bagaimana ulama pewaris Nabi? Ini yang jelaskan ini orang berilmu. Manusia pilihan, mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itu selalu saya bilang, ulama pewaris Nabi yang menyampaikan risalah dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih Rasulullah. Dalam video ini juga akan diterangkan beberapa hadis-hadis dhaif. Satu di antaranya katanya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Karena bulan puasa dia bersaum terus tidur, banyak tidur. Karena berdasarkan hadis kata dia.
Tapi ternyata setelah dibongkar ulama penerus Nabi, itu hadisnya dhaif. Bukan dari Rasulullah, bukan perkataan Rasulullah, tidak bisa dijadikan dasar hukum. Yuk, untuk lebih lanjut kita dengarkan, kita simak ya, simak baik-baik penjelasan ulama penerus Nabi agar tidak salah paham, disimak. Yuk kita dengarkan. Kata siam terambil dari kata-kata shoma yasumu sauman, yang artinya amsaka yumsiku imsaka, menahan diri dari sesuatu. Kalau kita istilahkan secara terminologi, secara istilah syariatnya, siam atau puasa tersebut adalah al-imsaku an jami'il mu'tirat biniyatit ta'abbud min tulu'il fajar ila ghurubis syams, yang disebut dengan ibadah siam atau ibadah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa kita. Yang membatalkan ibadah puasa kita adalah jima', ya, melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Suaminya batal puasa, istrinya pun juga batal ibadah puasa tersebut, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, halaktu, binasa aku, mati aku. Subhanallah, para sahabat ridwanullah ajma'in punya takut yang sangat luar biasa kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa, seakan-akan seperti dia mati dan binasa. Makanya dia mengungkapkan itu di hadapan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, malaka ma ahlakaka, ada apa dengan kamu? Apa yang membuat engkau binasa dan mati tersebut? Qala, kemudian sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Ya, wa fi riwayah waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan wa ana sha'im. Bahwasanya aku terjatuh dalam pelukan istriku di bulan suci Ramadan, sedangkan kita ini dalam kondisi berpuasa, sedangkan aku ini dalam kondisi berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan arahan, puasanya batal, berhubung itu terlarang yang sangat luar biasa, maka ada kafaratnya. Dari 6 dari pembatal puasa kita, khusus jima di siang Ramadan, selain dia mengqadha utang puasanya, sekaligus membayar kafarat. Kafarat tahu? Tebusan dosa, denda yang dibayarkan kepada fakir dan miskin. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan taubat kepada Allahu Jalla wa'ala, dikarenakan dia tersebut melakukan sesuatu yang terlarang di siang Ramadan, yaitu melakukan hubungan suami istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, apakah engkau mampu untuk membebaskan budak? Ya, bebaskan budak, kata Nabi SAW, itqi raqabah. Kata dia tersebut, qala la ya Rasulullah, aku tidak punya budak dan aku tidak mampu untuk membebaskan budak, karena aku tidak ada dan tidak memiliki budak atau hamba sahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menyatakan lagi kepada sahabat tersebut, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Ya Rasulullah, ya kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalau begitu, ya berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Ya, mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Subhanallah. Kalau tidak bisa membebaskan budak atau hamba sahaya, maka kafaratnya yang kedua apa? Dendanya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ditinggalkan jika tidak ada alasannya. Jika sekiranya dia meninggalkan tanpa ada alasan, maka diulangi lagi dari awal, dari hari pertama lagi. Yang kemarin-kemarin dianggap tidak berpuasa, dianggap belum melunasi utang puasanya, belum dianggap sebagai pembayar kafarat. Ya,
Kata sahabat tersebut, la ya Rasulullah, aku tidak mampu. Subhanallah, yang 1 bulan saja kecolongan, apalagi yang 2 bulan berturut-turut ini. Subhanallah. Kemudian Rasulullah memberikan arahan lagi. Fahal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah engkau mampu untuk memberikan makan 60 orang fakir miskin? Kalau begitu, kamu tidak mampu untuk membebaskan budak, tidak mampu juga untuk memberikan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, tolong berikan makan 60 orang fakir miskin. Beli nasi kotak ya, sejumlah 60 ya, 60 porsi. Kemudian 60 porsi tersebut dibagikan kepada 60 orang fakir miskin. Kata sahabat tersebut juga, la ya Rasulullah, aku tidak mampu. Aku fakir, aku miskin, tidak mampu melakukan itu. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, diam sejenak di sini. Rasulullah SAW kemudian masuk ke rumahnya, kemudian membawa sekeranjang kurma. Kemudian Rasulullah SAW keluar lagi dan berkata dan bertanya, aina sa'il? Mana tadi sahabat kita yang bertanya tentang masalah kafarat, dikarenakan dia tersebut menggauli istrinya di siang Ramadan. Faqala ana ya Rasulullah, saya tadi yang bertanya itu. Subhanallah, berarti menunjukkan apa? Sahabat waktu itu sudah banyak. Berarti apa? Wajar nggak Ustadz nggak kenal nih nama satu persatu antum? Wajar kan? Rasulullah saja mana tadi yang bertanya itu tadi itu? Iya kan? Di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi kalau misalnya Ustadz nggak tahu nama atau lupa nama, ya jangan tersinggung seperti itu. Nih Ustadz, saya kok nggak kenal nama saya dan lain sebagainya. Ya jangan tersinggung. Karena subhanallah, kadang apalagi ustadznya dari 1 juta umat misalnya, itu jelas nggak kenal satu persatu nama antum. Tapi kalau saya insya Allah kenal nama antum. Ya khususnya Reza, tahu saya namanya. Kalau antum nggak kenal saya. Baik. Walhasil Rasulullah bertanya, aina sa'il? Mana sahabat kita yang nanya tadi itu? Padahal sahabat itu masih ada di situ tadi, iya kan? Karena mungkin kita tidak kenal nama atau juga jarang ketemu dan lain sebagainya, atau mungkin sahabat itu mungkin berada posisinya ketika taklim di belakang dan lain sebagainya. Walhasil Rasulullah mengatakan, khud hadza fatasaddaq bihi. Ini ambil nih sekeranjang kurma. Tolong sekeranjang kurma ini sedekahkan kepada fakir miskin. Faqala rajul, sahabat itu mengatakan lagi, ala afqaru minni fama baina labataiha yuridul harrataini. Ya, ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Ya Rasulullah, siapa yang lebih miskin, yang lebih fakir, ya, di antara dua atau di antara tempat yang ada di situ harrah, yaitu batu atau kerikil-kerikil yang panas. Maksudnya Madinah itu terkenal dengan kerikil-kerikil yang panas itu, ya. Batu cadas yang panas, batu hitam yang cadas lagi panas. Maksudnya itu banyak di Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang lebih miskin dan lebih fakir? Di mana? Di Madinah ini. Subhanallah. Ya, kalau aku berikan sedekah ini kepada mereka, mereka itu biasa bersedekah denganku. Kemudian Rasulullah SAW tertawa sampai-sampai gigi taringnya Nabi SAW kelihatan. Artinya tertawa itu dibolehkan kita katakan, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, at'imhu ahlaka, tolong berikan makan ini untuk anak dan istrimu. Akan membahas tentang siam Ramadan atau puasa Ramadan. Berbicara tentang puasa Ramadan, di dalam Al-Quran Al-Karim, Allahu Jalla wa'ala cuma menyebutkan 5 ayat. Di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183 sampai ayat 187. Allahu Jalla wa'ala membukanya dengan memanggil kita yang beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, jika sekiranya Allahu Jalla wa'ala memanggil kita, mengundang kita, berarti Allahu Jalla wa'ala telah memuliakan kita.
Dan apabila Allah Jalla wa'ala memanggil kita, maka persiapkanlah kalbu kita, hati kita, dan juga pendengaran kita untuk menyimak apa pesan-pesan Allah Jalla wa'ala. Karena pesan Allah ketika memanggil kita tersebut dua hal. Imma amrun, imma perintah yang wajib untuk kita laksanakan, wa imma nahyun, atau bisa jadi larangan yang dimana kita tersebut wajib untuk meninggalkannya. Pada ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Jalla wa'ala memilih Ramadan, diwajibkan atas kita untuk berpuasa, tidak lain dikarenakan tiga alasan berikut ini. Yang pertama, di bulan Ramadanlah Allah Jalla wa'ala membelenggu syaitan, merantai syaitan. Kata terbelenggunya syaitan, terantainya syaitan, bukan berarti syaitan itu berhenti untuk menggoda manusia. Syaitan baru berhenti menggoda manusia ketika terjadinya kiamat. Maka kata sebagian ulama, kata terbelenggunya syaitan yang dimaksudkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut tidak lain adalah dipersulitnya jalan syaitan untuk menggoda anak manusia. Sehingga kita dapatkan di bulan Ramadan orang begitu mudahnya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Dan begitu mudah manusia ini untuk meninggalkan maksiat, perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan. Kenapa? Karena jalannya syaitan untuk menggoda manusia dipersulit oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi bukan berarti tidak ada godaan. Syaitan tetap menggoda anak manusia ini. Buktinya kita dapatkan masih ada yang kufur kepada Allah, masih ada yang melakukan maksiat, durhaka dan dosa. Di Ramadan jugalah Allah Jalla wa'ala membuka pintu-pintu surga yang berjumlah 8 dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Maksudnya tidak lain, di bulan Ramadanlah ada di antara kita ini, ada di antara hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang terpilih masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala dan terhindar dari siksa api neraka. Dan itu dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan sufidatis syayatin wa futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran. Apabila datang Ramadan, sejak malam pertamanya Allah Jalla wa'ala membelenggu syaitan, merantai syaitan, yang maksudnya tidak lain mempersulit jalan syaitan untuk menggoda Bani Adam, untuk menggoda manusia. Di bulan Ramadan Allah membuka lebar-lebar pintu surga yang berjumlah 8 dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Wa nada munadin, kemudian ada yang memanggil kita semua, ya bagi al-khair, wahai orang-orang yang suka melaksanakan kebaikan, wahai orang-orang yang suka kebajikan, suka melakukan ketaatan, aqbil, terimalah Ramadan ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kesenangan. Terimalah Ramadan ini dan manfaatkanlah Ramadan ini sebaik mungkin untuk melaksanakan ketaatan sebanyak-banyaknya, untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya,
untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Wa ya bagi asyar, wahai orang-orang yang suka maksiat, yang suka durhaka kepada Allah Jalla wa Ala, aqsir, tinggalkan kemaksiatan kalian, bertaubatlah kepada Allah Jalla wa Ala taubatan nasuha di bulan Ramadan ini. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna lillahi utaqa'a 'anil nar wa dzalika kulla lailatin. Karena Allah Jalla wa Ala membebaskan orang-orang dari siksa api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Ada di antara kita ini, ada di antara hamba-hamba Allah Jalla wa Ala menjadi pilihannya Allah Jalla wa Ala, tercatat terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Hadis ini derajatnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, dan juga oleh Al-Imam Ahmad serta Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini membantah hadis palsu yang sering kita dengar di mimbar-mimbar Ramadan, di kajian-kajian Ramadan, yang dimana Ramadan ini terbagi menjadi 3 fase, 3 bagian. Awaluhu rahmah, 10 malam yang pertamanya rahmat, kasih sayangnya Allah Jalla wa Ala. Wa wastuhu maghfiratuh, dan 10 malam yang kedua, yang pertengahan, itu adalah ampunan Allah Jalla wa Ala. Wa akhiruhu itkun minan nar, 10 hari yang terakhir baru pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Hadza hadisun maudhu, ini hadis palsu. Hadis palsu tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah. Dahsyat. Ilmunya luas, dalam, berbobot, pencerahan. Ya namanya ulama poros Nabi. Ini bedanya ulama-ulama pewaris-pewaris para nabi dengan badut-badut mimbar. Pelawak-pelawak nyamar jadi ustadz, ceramah ketawa-ketawa, terkekeh-kekeh. Mana mungkin jamaah bisa dapat ilmu yang benar, ilmu yang sahih, sebab yang menyampaikan abal-abal. Kok mau cari guru ya seperti ini? Ulama pewaris Nabi, memiliki ilmu pengetahuan, bersumberkan dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini ilmunya dalam, untuk pencerahan bagi kita. Hati-hati, hidup ini singkat. Jangan sia-siakan umur kita. Jangan buang-buang waktu kita untuk duduk di depan badut-badut mimbar. Seakan-akan ceramah Islami, pakaiannya buah, seakan-akan orang mulia, padahal jeblok, ketawa-ketawa, bercanda bergurau, tapi atas nama dakwah Islam. Wahai saudaraku seiman seislam, carilah ulama poros Nabi, kriterianya jelas, keluar dari kata-kata, keluar dari mulutnya, perkataan-perkataan yang diucapkannya selalu mengucapkan kata Allah, kata Rasulullah, kata para sahabat, kata ulama-ulama poros Nabi lainnya. Itu ciri-cirinya. Bukan kata guru saya berkata begini. Bukan begitu ulama poros Nabi. Atau kata kiai-kiai saya, tidak juga. Kata Habib saya, Habib, enggak juga. Kecuali si Habib menyampaikan kata-kata Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Nih, Habibnya gini nih. Ini baru Habib jempol. Tapi kok menurut pendapat Habib, kiai, pendapat mursyid, pendapat tuan guru, buang ke kantong sampah pendapat-pendapat mereka. Karena Imam Asy-Syafi'i, manusia yang mulia, ulama poros Nabi, pernah mengatakan, jika datang hadis yang sahih kepadamu, lemparkan perkataanku ke samping dinding.
Artinya hadis yang sahih itulah yang patut dan layak untuk jadi pegangan, untuk jadi dalil, untuk jadi dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara. Imam Asy-Syafi'i, manusia mulia, imam mazhab. Ya, beliau ulama poros Nabi. Kalau saya membawa nama beliau menjadi rujukan-rujukan kebenaran, wajar. Karena beliau itu ulama poros Nabi. Carilah guru seperti ulama poros Nabi yang menjelaskan suatu materi secara akurat, berdasarkan dalil. Insya Allah kita selamat dari tipu muslihat, tipu daya iblis celaka lanatullah yang mempekerjakan serdadu-serdadunya, bala tentaranya, baik itu setan-setan dari jenis manusia maupun setan-setan dari jenis jin. Alhamdulillah, Al-Quran, Al-Hadis, perisai utama bagi manusia-manusia yang benar-benar beriman, manusia-manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah, bertakwa setakwa-takwanya, sebenar-benarnya takwa, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sebatas kemampuan. Meninggalkan yang dilarang Allah tabaraka wa ta'ala, meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf secara totalitas. Insya Allah itulah definisi takwa. Takwa. Untuk apa fasih bahasa Al-Quran, fasih bahasa Arab, tapi masih mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah, hal-hal yang dilarang Rasulullah, seperti perbuatan tahayul, bid'ah, khurafat. Fasih kalian, sia-sia ilmu kalian semuanya. Biarlah kayak aku yang dogok ini, yang bodoh ini, tapi Allah memberiku kelebihan-kelebihan yang lain. Dengan mudah aku bisa memahami, mengerti makna Al-Quran. Dengan mudah aku memahami makna substansi dari hadis-hadis sahih Rasulullah. Alhamdulillah. Walaupun aku bukan ulama, walaupun aku bukan ustadz, tapi aku bersyukur pada Allah, aku diberinya kelebihan-kelebihan. Maka itulah yang diberikan Allah kepadaku, ku sampaikan kepada kalian semua, wahai saudara-saudaraku seiman, seislam. Aku bangga dihujat, dinista. Pokoknya siapa saja yang menyampaikan Islam berdasarkan Quran dan hadis, atau kita mengutamakan, mengangkat para ulama-ulama poros Nabi, kita akan dihujat. Kita akan dicerca. Itulah resiko perjuangan dakwah. Menegakkan tauhid, menghancurkan syirik. Para al-bid'ah tak rela, tak ridho kepada dakwah salaf. Banyak dakwah-dakwah salaf ditolak. Saya dengar baru-baru ini heboh lagi, viral lagi. Ustaz Basalamah ditolak ceramah atau berdakwah di Bandung. Ya, siapa lagi yang nolak? Siapa lagi yang tidak suka dengan dakwah-dakwah para salaf? Yang tidak suka mendengarkan Quran dan hadis? Mereka itu yang menolak. Allah akan memberikan imbalan kepada mereka-mereka yang menolak dakwah-dakwah para ulama salaf. Kita tidak punya daya upaya untuk itu. Kita hanya bisa berdoa dan berlindung kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya upaya selain menyerahkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Insya Allah dakwah salaf terus berkembang pesat. Walaupun dihujat, walaupun dibendung, diganjal, diserbu, mustahil yang hak kalah. Mustahil, sangat mustahil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.